Saya Basri Serikahan, kelas 12 IPSA. Di sini saya akan meresensikan novel tentang perahu kertas. Kedua, identitas novel. Judul novel Perahu Kertas. Pengarang Devi D. Lestari. Penerbit Bentang Pustaka. Tahun terbit Agustus 2009. Tebal halaman 444 halaman 20 cm. 3. Sinopsis. Perahu Kertas menceritakan kisah Kugi, seorang gadis yang senang berkhayal dan menulis. Khayalan-khayalannya acap kali absurd. Salah satunya adalah membayangkan bertemu dewasa Neptunus. Ia bercita-cita menjadi pendongeng dan mendapat halangan dari orang tuanya. Di pertengahan cerita, ia bertemu dengan sosok Kenan yang mempunyai hobi berbeda. Perkenalan Kugi dengan Kenan membuat alur cerita makin kompleks. Pasalnya, Kenan memiliki kegemaran melukis. Keduanya pun mulai menjalin ikatan pertemanan dan memadukan hobi masing-masing. Kugi sebagai pendongeng, sementara Kenan yang mengabarkan cerita-ceritanya. Setelah sempat bersatu, konflik muncul karena Kenan dekat Wanda, pacarnya. Selain kisah asmara, novel Perahu Kertas juga menyisipi mengenalan pendewasaan diri serta perjuangan menuju mimpi. Perahu Kertas bertemankan persahabatan, percintaan, dan idealisme seorang. Kisah ini berawal dengan seorang remaja laki-laki yang baru saja lulus sekolah menengah akhir SMA bersama Kenan. Ia adalah laki-laki yang cerdas, mempunyai minat dan bakat dalam bidang melukis sangat kuat. Kenan hanya bercita-cita menjadi seorang penulis, tidak ada cita-cita lainnya baginya. Akan tetapi, kesepakatan antara Kenan dengan sang ayah mengharuskan dirinya pergi meninggal Amsterdam untuk kuliah di Indonesia, tepatnya di Fakultas Ekonomi Bandung. Tokoh utama lain dalam novel ini adalah Kugi. Kugi merupakan perempuan unik, mempunyai daya imaji yang sangat tinggi. Kemudian bisa dibilang ia berpenampilan estetik, cenderung berantakan. Kugi hendak berkuliah di kampus yang sama dengan Kenan di Bandung. Sedari kecil, Kugi memang sudah mencintai dunia pendongeng. Maka dari itu, jangan heran bila dirinya mempunyai imajinasi tinggi. Ia memiliki koleksi teman bacaan serta hobi menulis cerita dongeng. Tidak lain, ia hanya bercita-cita menjadi juru dongeng. Akan tetapi, dirinya menyadari diri bahwa penulis atau juru dongeng bukanlah suatu profesi atau pekerjaan yang menghasilkan dan diterima oleh lingkungan kehidupan. Kugi memiliki cara agar dirinya tidak jauh-jauh dari dunia kepenulisan, yakni dengan melanjutkan studinya di Fakultas Sastra. Pertemuan antara Kenan dan Kugi berawal dari Eko dan Noni, yang mana Eko merupakan sepupu dari Kenan, sedangkan Noni merupakan sahabat baik Kugi dari kecil. Mereka semua kecuali Noni berpindah dari Jakarta dan kuliah di kampus yang sama di kota Bandung. Kenan, Kugi, Eko, dan Noni akhirnya menjadi sahabat baik. Keempat, kekurangan novel. Lantaran halaman yang cukup tebal dengan alur yang terkadang cepat kemudian tiba-tiba lambat, acap kali pembaca kurang fokus dan kehilangan konsentrasi. Dan bahasanya juga kurang jelas sehingga pembaca tidak mencari tahu apa arti dari kata tersebut. Kelebihan novel ini mempunyai kedekatan dengan hidup banyak orang, cinta, mimpi, dan rintangan. Selain itu, penulisannya pun sangat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh pembaca. Salah satunya yang juga menjadi kelebihan dari novel ini adalah plotnya yang tidak membosankan. 5. Unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Perahu Kertas. Yang pertama, tema percintaan anak perkuliahan dengan sederet konflik yang memakau. Tokoh Kugi, Kenan, Lude, Laksmi, Wanda, Noni, Eko, dan Karel. Kugi adalah gadis yang bertumbuh mungil, penuh khayal, spontan, dan berantakan. Dia juga tomboy, juga periang. Cita-citanya adalah menjadi pelukis sastra yang dipenuhi dengan aneka dongeng. Kedua, Kenan memiliki karakter yang cerdas. Dia seorang pelukis, dia juga cukup kandal karena memiliki guru pelukis yang profesional. Yang ketiga, Lude Laksmi adalah
keponakan dan gurunya Kenan. Guru dan orang tuanya menjodohkan Kenan dan Lude. Dia memiliki sifat yang pemalu, halus, cerdas, dan dewasa. Yang keempat, Vanda adalah sepupu Noni yang dijodohkan dengan Kenan, memiliki sifat dermawan. Yang kelima, Noni adalah sahabat Kugi yang seperti saksi bisu perjalanan hidup Kugi. Sifat Noni adalah sabar dan dewasa. Yang keenam, Eko adalah sepupu Kenan mulai dari SD sampai mereka perkuliahan. Yang ketujuh, Karel adalah abangnya Kugi yang memberikan keyakinan kepada Kugi bahwa Kugi adalah Dewa Neptunus. Keenam, alur dan latar. Alur yang digunakan dalam novel Perahu Kertas ini adalah alur maju dan mundur, yang artinya dalam cerita terjadi flashback ke masa lalu dan masa depan. Latar tempat, Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali. Gaya bahasa. Penggunaan bahasa dalam novel ini adalah bahasa keseharian yang baik dan enak dibaca karena mengandung majas profesional seperti penggalan kata berikut. Perahu itu bagaikan bertanya-tanya kepadaku. Sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga tunggal. 4 penokohan penggambaran tokoh yang memegang peran yang sangat jelas dan kreatif dan dominan, protagonis dan tritagonis. Amanat, bagaimana kita mengambil berbagai amanat yang memuat dalamnya, yang berisikan rasional bahwa kenyataan hal yang kita impikan akan terwujud, dengan kata lain, menerima realitas yang sesungguhnya. 7. Profil penulis. Dewi Lestari atau DE adalah sebagai artis atau penyanyi yang berasal dari Indonesia. DE dikenal oleh masyarakat sebagai trio vokal. Pendidikannya sebagai hubungan internasional. DE bekerja sebagai penyanyi dan penulis lagu. DE sebagai sarjana ilmu politis dari FISIP Universitas Parahyangan Bandung dan jurusannya hubungan internasional. DE dikenal pada tahun 2008 dan novel yang ia tuliskan dan dibukukan itu pada tahun 2009. Novel yang ia tuliskan adalah Perahu Kertas. 8. Nilai. Nilai yang pertama, nilai pendidikan yang meliputi cinta kasih dan yang mencerminkan adanya unsur perhatian, perlindungan, penghormatan, dan tanggung jawab. Yang kedua, nilai moral yang meliputi sikap jujur, kerja keras, pantang menyerah, dan sederhana. Yang ketiga, nilai sosial yang meliputi sikap tanpa pamrih, kerjasama, berbakti kepada sama, dan menghormati sesama. 9. Pandangan penulis. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel Perahu Kertas yaitu Kugi, Kenan, Lude, Laksmi, Vanda, Noni, Eko, dan Karel. Latar tempat dan peristiwa yang terjadi pada novel Perahu Kertas adalah Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali. Sedangkan nilai yang bisa dipetik dalam novel yang saya bacakan adalah nilai pendidikan, nilai moral, dan nilai sosial. Yang dimaksud pengarang menulis cerita pada novel Perahu Kertas agar para pembaca bisa menyadar diri untuk bagaimana cara menghargai seseorang dalam kehidupan manusia, sehingga tidak mengalami kekacauan atau tidak dengan teman kita sendiri, supaya kita sadar bagaimana menghargai orang lain. Kesamaan peristiwa yang terjadi pada novel pada kehidupan pembaca yaitu sedih, gembira, dan senang. Sekian dari saya, terima kasih.